Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Puan Tasya Emburatus Solihat. Panggilan saya Puan. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kombes Pol Dr. Andes Joni Soroto selaku Dirbin. Selamat pagi Pak. Pagi Puan. Selaku Pagi semua. Selaku Dirbin Mas Polda Sumbar. Nah, mungkin dari Bapak sendiri mungkin boleh perkenalan versi Bapak nih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin boleh Oh ya, buka kita masker buka ya. Udah jaga jarak. Udah jaga jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya dimanapun berada, dan khususon selamat pagi juga untuk Puan. Selamat melaksanakan pendidikan dengan semua tugas-tugas yang ada. Saya Direktur Binmas Polda Sumatera Barat, Kombes Polisi Dr. Andes Joni Soroto, yang insya Allah dan alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan di Polda Sumatera Barat. Kalau untuk bicara tugas pokok mungkin sekilas boleh saya sampaikan, tapi mungkin lebih nyaman karena ini wawancara sama Puan yang notabene anak saya sendiri. Sebut aja saya Uwo, Pak Uwo ya. Tugas Binmas itu adalah mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam rangka menjaga keamanan untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Ya. Lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan tempat tinggal, rumah yang terkecil maupun lingkungan warga dan dimanapun mereka berada. Saya bicara di sini masalah konsep keamanan. Tidak cuma keamanan dari sisi gangguan secara kriminalitas. Tidak. Tapi keamanan dari semua sektor kehidupan. Keamanan yang berkaitan dengan kesehatan. Keamanan yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Keamanan yang kaitannya dengan perekonomian. Keamanan dalam beribadah. Ya, dan keamanan-keamanan semua. Kenapa? Karena masalah keamanan itu adalah faktor utama yang menjadi basic need, kebutuhan yang mendasar dari setiap manusia. Untuk itulah Binmas selalu mengajak dalam segala macam bentuk kegiatan. Apakah forum silaturahmi Kamtibmas, apakah bentuknya focus group discussion, seminar, ataupun datang ke kampus, datang ke tempat berkegiatannya masyarakat, apapun itu. Di kelurahan kah, di nagari, desa, ya, tempat bekerja, tempat bermain, tempat berkumpul. Untuk mari kita bersama-sama sadar diri bahwa kita mau melindungi diri kita. Karena secara tanpa disadari, sebenarnya setiap manusia itu sudah memiliki karakter dasar untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Contohnya nih Puan. Kalau kita mau pergi dari rumah, kita sudah matikan kompor. Mau nyebrang jalan, kita lihat kanan kiri. Pada saat besok mau ujian, kita harus mempersiapkan dengan belajar yang baik. Tentunya di situ tanpa disadari kita melindungi diri kita dari kegagalan. Ya, kegagalan dalam hal ini karena besok mau ujian, jadi kegagalan untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Kan begitu. Nah, termasuk kegagalan-kegagalan yang lain. Kegagalan kita pada saat kita berlalu lintas adalah antara dua. Kita menjadi penyebab daripada kecelakaan atau kita menjadi korban. Nah, itu makanya Binmas selalu mengajak masyarakat untuk mau dan mampu melindungi dirinya sendiri serta lingkungannya. Itu sekilas info tugas Binmas yang saya pimpin, alhamdulillah sudah 1 tahun 4 bulan. Itu. Baik, terima kasih Pak Uwo. Ya. Berarti memang Dirbitmas ini memang hubungannya dengan
masyarakat luas, Iya, organisasi, berbagai iya, macam sektor itu iya, pasti berhubungan gitu. iya. Wah, relate sekali dengan yang akan Puan tanya nanti. Nah, itu dia. Jadi tidak cuma person to person aja, juga dengan komunitas. Apakah itu sifatnya organisasi massa, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, ya, organisasi kewanitaan, sampai dengan pekerjaan-pekerjaan seperti contohnya pedagang kecil keliling. Itu ada asosiasinya tuh. Itu di bawah binaan kita, ya kan. Kemudian apa namanya? Komunitas pemusik jalanan. Terus seperti eh, organisasi massa yang sifatnya juga langsung menginduk kepada pihak kepolisian seperti Senkom Mitra Polri, ya kan. Kemudian ada KBP 3 atau apa namanya? eh, Putra Putri Polri kan begitu. Keluarga besar Putra Putri Polri, kemudian ada Pokdar Kamtipmas, ada Pemuda Pancasila, ada Laskar Merah Putih dan lain sebagainya itu. Itu semua di bawah tanggung jawab tugasnya dari Binmas. Karena Binmas itu juga ada beberapa bagian-bagian yang langsung menangani. Seperti contohnya juga pesantren-pesantren itu, kemudian pramuka itu, kemudian ada Satpam dan Polsus juga ada. Kemudian ada di bidang Polmas atau pemolisian masyarakat, ya, itu ada subdit-subdit di bawahnya itu ada 4 subdit Satpam Polsus, kemudian subdit Polmas, subdit Babin Kamtipmas dan subdit Tipsos ketertiban sosial. Kalau subdit Babin Kamtipmas dia mengatur apa lebih banyak kepada bagaimana kinerja para Babin Kamtipmas yang ada di lapangan ini. Pasti kan ada. Udah kenal dong sama Babin Kamtipmasnya di dekat di rumahnya Puan. Belum, udah Riki. Oh gitu. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Berarti memang dari semua kalangan ya, baik dari yang Iya, organisasi, yang iya, pedagang, berbagai semua. macam gitu. Baik perorangan maupun organisasi. Baik, baik. Berarti kan Bapak ini Uwo, kebiasaan Bapak. Wow aja. Uwo. Jadi Uwo ini kan biasanya pasti tuh berhubungan sama orang. Biasanya kan kalau berhubungan sama orang itu ada istilahnya networking. Wo. Yeah. Nah, networking itu kan apa ya? Membangun hubungan dengan orang, punya eh, daftar siapa saja orang yang kita kenal dekat, bisa diajak bekerja sama dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk pendapat Uwo sendiri, bagaimana pandangan Uwo tentang networking? Tentunya jaringan, network, atau mungkin ya bagaimana kita menciptakan satu relationship, ya. Kita kembali kepada tujuan yang ingin kita capai. Apa sih hasil yang ingin dicapai? Apa sih outcome-nya? Oke. Kita harus tahu dulu hasil akhirnya ini apa. Sehingga untuk mencapai hasil akhir itu kita akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang berkompeten ke arah itu. Ya. Kalau kita tidak sesuaikan, wah, itu tidak akan bisa sukses. Berarti rencana hanya tinggal rencana. Sama seperti kalau kita bicara satu siklus daripada manajemen, ya kan, bagaimana planningnya, bagaimana organizingnya. Di organize itu kita mengorganize orang-orang yang untuk mencapai tujuan tadi. Contoh misalnya mau menyampaikan kepada masyarakat tentang program yang sudah sangat luar biasa di Sumatera Barat, yaitu Nagari Tageh Rumah Gadang. Itu kita bersama-sama dengan Nagari Development Center, itu ada di Unan. Satu lembaga yang ada di Unan, Pusat Studi Pengembangan Desa atau Pusat Studi Pengembangan Nagari, apapun sebutannya itu sama saja, hanya bicara nomenklatur. Nah, disitulah berkumpul. Kalau kita mau bicara bagaimana dari sisi perekonomian, tentunya kita akan memanggil orang pakarnya perekonomian. Kemudian kita mau bicara topiknya di sana adalah kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh, ya kita minta. Salah satu contohnya adalah Kepala Laboratorium Unan, Dr. Andani. Kan gitu. Itu untuk menjadi narasumber. Sehingga siapa yang bicara dan siapa yang mendengar, audiens.
Nah, kemudian tidak cuma mendengar saja, tapi tidak ada implementasi. Harus ada prakteknya. Contohnya sekarang kalau kita bicara perekonomian masyarakat, kesehatan masyarakat, kemudian kaitannya juga dengan antisipasi masyarakat terhadap bahaya intoleransi, ya, yang sering kita dengar pada akhirnya menjadi satu tindakan-tindakan radikal yang merugikan, ya, dalam wujud terorisme, ya, tindakan teror menakut-nakuti masyarakat sehingga berdampak pada kehidupan sosial, perekonomian dan lain sebagainya itu menimbulkan ketakutan. Nah, tinggal tergantung sekarang, ya. Mau kemana nih? Kita mau buat masyarakat sekarang tageh atau tangguh kepada bidang apa? Nah, disitulah kita kumpulin narasumber-narasumber, tentunya orang yang berkompeten di bidang ilmunya. Setelah itu baru penyampaian contoh kepada siapa pesan-pesan ini sehingga tidak berhenti hanya saat itu. Ya, jadi barokah. Barokah itu menyebar. Apakah wali nagarinya, kemudian apakah itu juga nanti dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa, kemudian kaitannya dengan bidang usaha desa atau BUMDes, kemudian dari pihak pemerintah siapa, apakah di sana ada dinas koperasinya, ya, sehingga ada intake, ada outtake. Tidak cuman sifatnya terlaksana atau output saja. Kalau outputnya saja berarti sudah dilaksanakan. Kita mau cari outcome. Itu. Buat. Baik, berarti penting ya Bu, karena kita tadi banyak kan sektor-sektor yang terkait gitu. Ada tadi koperasinya juga, pemberdayaan masyarakat di sana juga. Jadi networking itu penting karena kita perlu orang itu. Sangat. Dan itu harus dijaga. Tidak dijaga hanya pada saat kita ada kebutuhan saja. Tetap apapun yang terjadi kita adalah makhluk sosial. Ya kan? Kita tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Apalagi kita sebagai umat yang beragama, mohon maaf kebetulan umat muslim, kita harus menjaga yang namanya hablum minanas. Itu hubungan dengan manusia. Oh iya dong, sehingga kita ya insya Allah betul-betul kita bisa rasakan seperti apa yang menjadi perintah Allah itu apabila seseorang yang memperpanjang hubungan silaturahim, maka insya Allah umurnya pun akan dipanjangkan. Gitu. Berarti memang penting karena kita juga nggak saat butuh aja perlu dijaga terus hubungannya. Iya. Dan itu bisa dikolaborasikan. Setiap saat itu bisa menjadi satu wujud apabila ada inovasi muncul, bisa digabungkan. Ya, bisa dikolaborasikan antara bidang A dengan bidang B yang tadinya mungkin selama ini mereka juga belum pernah ketemu. Belum pernah ada kerjasama dan lain sebagainya. Tapi ya insya Allah karena kita mungkin bisa dia menyatu. Jadi jembatan penghubung. Jadi jembatan linking pin, betul. Wah, jadi penjelasan gue sebenarnya sudah masuk ke jawaban pertanyaan Puan berikutnya gitu. Seberapa besar peran networking dalam karir lo? Berarti kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya kita berhubungan sama masyarakat, sama orang umum itu kan kayak ada pertama kita bagaimana cara memulai pertama membangun pertama kali, karena kan pasti nggak langsung jadi gitu. Nah kalau dari sendiri bagaimana pertama kali membangun hubungan relasi networking ini? Oke. Puan, tentunya setiap manusia itu memiliki satu kemampuan untuk berkomunikasi. Hanya tinggal orang tersebut mau atau tidak. Bagaimana mengasahnya? Ya, kita pernah belajar, mungkin Puan juga apakah sudah atau belum, di dalam keilmuan untuk di otak kiri itu diisi dari aspek kognitifnya yang berkaitan dengan interpersonal skill. Ya kan, kemampuan-kemampuan perorangan, keterampilan kita untuk bertanya, keterampilan kita untuk mendengar, keterampilan kita untuk melihat, keterampilan kita untuk menjelaskan. Konsep utama daripada itu adalah konsep kita menghargai diri kita. Seperti apa kita menghargai diri kita, tentunya itu akan berdampak pada orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita menghargai diri kita, maka kita akan belajar dengan baik. Ya, maka kita akan beriman sesuai dengan agama kita dengan baik. Dan insya Allah kalau orang yang banyak belajar, kemudian orang yang beriman karena dia menghargai dirinya,
orang di sekelilingnya pun akan ikut dihargai, akan merasakan penghargaan itu sendiri, ya kan. Nah, kemudian begitu ini contohnya boleh Wo Iya, boleh sendiri, boleh, ya kan. Wo punya tujuan, ah, misalnya Wo ingin membuat satu desa itu dia aman dari gangguan kriminalitas. Wo bisa adakan dengan cara FGD, Wo bisa datang langsung ke desanya, kantor desa atau kantor nagari, ketemu dengan kepala desa atau wali nagari atau lurahnya, kemudian menyampaikan pesan-pesan itu, kumpulkan masyarakat dari semua golongan, status sosial, atau mungkin di sini dengan istilah ampe urang jini, ya kan, di situ ada penghulu, kemudian ada malinnya, ada juga manti, ada dubalang, ya. Kumpulkan kita sampaikan. Nah, insya Allah dengan cara komunikasi kita yang jelas, kita selaku komunikator, tentunya mereka adalah komunikan dengan menggunakan lambang-lambang, simbol-simbol yang jelas dan sama, maka message itu kan akan tersampaikan. Nah, tinggal sekarang bagaimana audiens memberikan feedback. Apakah feedbacknya itu dengan pertanyaan karena dia mendengar cerdas, dia bertanya cerdas. Iya kan? Ataukah cukup dengan katakan jelas. pemahaman pribadi ya. Pemahaman pribadinya tadi. Nah, dalam kegiatan itu Wo juga tidak pernah melakukan satu tindakan otoriter yang sifatnya orang pada saat Wo bicara itu wajib melihat. Belum tentu dia dengan melihat itu dia mampu merekam. Ya kan karena kita sangat sadar eh, dengan tidak melihat tapi dia mendengar ya dengan auditori, apakah dengan visual atau sekali waktu dengan kinestetik, sentuhan dan lain sebagainya. Dengan bersalaman sampaikan pesan, ya kan. Jadi ya kita harus bisa memberikan keleluasaan kepada mereka pada saat kita menyampaikan. Namun nanti di titik akhir perlu ada satu pertanyaan. Ya kan, untuk bisa menjelaskan apakah komunikasi yang Uwo sampaikan ini, berita, message dan lain sebagainya ini betul-betul mampu diserap. Kemudian tidak cuman dia mendengar, kemudian saya mengingat. Tidak cuman bicara learning by doing-nya saja. Tapi seperti apa nanti dia mampu melakukan serta dia mampu mengembangkan, berinovasi untuk itu. Gitu. Berarti saat kita ingin membangun itu pertama ya perhatikan dulu bagaimana kita menyampaikan pesannya ya ya. Terus bagaimana orang-orang itu menerimanya nanti. Apakah bisa menjadi lewat kita berbicara seperti sekarang, bisa jadi dengan kita membangun hubungan bisa tadi bersalaman gitu ya. Bisa juga dengan visual kita menampilkan bagaimana saat kita memberikan informasi visualnya seperti apa gitu ya. Terus juga tadi ada Puan ingin bertanya tadi kan menjelaskan tentang kalau misalnya beda ya mendengarkan terus dapat feedback gitu kan, berarti kan cara dia memahami gitu. Nah kalau selama membangun hubungan ini gimana cara mendapatkan feedbacknya gitu, biasanya feedbacknya seperti apa gitu? Bermacam-macam. Tapi untuk membangun satu wujud perhatian daripada audiens, terkadang ini ya tergantung ya. Ini kembali lagi kepada inovasi kita masing-masing. Yang sering Uwo lakukan adalah ayo yang bertanya dapat hadiah. Kalau hadiah kenceng ya? Ya. Yang mampu menjawab dapat hadiah. Tapi bukan berarti harus selalu dengan konteks hadiah. Ya kan? Intinya adalah bagaimana kita membangun satu wujud perhatian. Satu wujud konsentrasi daripada audiens. Salah satu contohnya selama ini kalau Uwo bicara di depan orang banyak, Uwo selalu menatap mata. Tatap mata orang itu semua. Ya kan? Dalam arti kata kita juga bisa melihat nanti ada gestur-gestur orang yang kelihatan matanya terbuka tapi melamun.
akan terlihat. Walaupun dalam konteks seandainya ada orang yang dia tidak melihat, dia cukup tidur, tapi nah, ya kan auditorinya jalan. Ataupun dia melihat kemudian tangannya bergerak terus, itu berarti dia terbiasa dengan kinestetik. Jangan, enggak pernah, selama ini tidak pernah gua larang. Ya lakukan saja semua. Karena itu bagian daripada kebiasaannya masing-masing. Yang penting sekarang tujuan akhir daripada yang gua sampaikan adalah segala sesuatu yang sifatnya menambah kompetensi. Nah, kita tes nantinya seperti apa. Dan terkadang ya mohon maaf kalau memang kayak di TNI Polri ya kan. Oh, kamu enggak ngerti, kamu enggak jelas, kamu tidak mendengarkan. Berarti komunikasi kita tidak efektif. Nah, untuk itu hadiahmu adalah sebuah sanksi. Push up. Kan begitu. Sehingga itu menjadi satu proses pembelajaran. Ya kan? Karena sanksi sesaat itu adalah untuk mengingatkan dia merubah di kemudian hari. Daripada nanti di akhir dia tidak diberikan sanksi, ya rugi sendiri. Komunikasinya tetap seperti itu, nggak berubah-berubah gitu, Ya, tetap nggak efektif. tingkat pengetahuannya tidak bertambah. Kognitifnya tidak terisi. Ya kan? Nah, intinya cuma satu. Pada saat kita berkomunikasi, mari kita harus memahami bahwa sisi kiri, otak kiri kognitif, kanan adalah afektif. Ya kan? Antara keilmuan dan rasa atau motivasi dan lain sebagainya, semangat itu harus kita bangun. Harus kita bangun maksimal. Gitu. Kalau memang perlu satu saat kita kecilkan dia. Kita kecilkan arti dia sehingga dia menggelora. Berapi-api. Berapi-api dia kan. Masa iya sih saya seperti itu. Gitu kan. Nah, akhirnya kognitifnya terisi. Keilmuannya bertambah. Gitu buat. Berarti memang kalau misalnya tadi kan konteksnya membangun networking gitu ya. Yeah. Berarti ini gimana ya, berusaha menyampaikan komunikasi itu bagaimana supaya efektif dan memastikan mereka tuh memahami gitu. Memahami dan juga mendapatkan. Karena kan kalau mendengarkan terus mengerti sama memahami itu kan sedikit beda ya Bu. Kalau memahami itu kan dapat apa sih isinya ke dalam diri gitu. Kalau mengerti kayak oh iya gitu. Berarti berbeda ya Bu ya. Sampai di titik dia terampil. Jadi kalau kita bicara tingkatan aspek kognitif tadi, itu baru bicara tahu, paham, mampu, terampil. Sampai di titik terampil. Karena itu udah bicara terampil itu skill, keterampilan dia. Dia itu udah jelas outcome-nya nampak. Terus udah nyatu. Sudah nyatu. Jadi mau di dalam kondisi apapun dia udah terampil untuk itu. Dan satu-satu akan muncul dengan tiba-tiba begitu menghadapi satu situasi kondisi pekerjaan tidak mudah stres. Karena sudah terampil tadi, sudah paham dia sudah terampil. Udah di atas ini kan, mampu mengerti, tahu kemudian paham, mampu, kemudian terampil. Tadi juga dari penjelasan dua tadi kan kalau untuk media menyampaikannya itu ada biasanya kan tadi lebih ke percakapan langsung gitu, baik secara misalnya berhubungan langsung, bertemu langsung gitu. Nah kalau Uwo pribadi nih, misalnya membangun yang tadi networking tadi, memang lebih lebih memilih untuk bertemu langsung atau misalnya melalui via, kalau sekarang kan ada internet misalnya gitu, atau kayak telepon misalnya. Uwo sendiri lebih merasa kalau personalnya gitu untuk membangun networking itu baiknya yang bagaimana? Sejauh itu bisa ada komunikasi timbal balik. Mau lewat apapun gak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita baru ketemu, ya tentunya lebih bagus kita tatap muka ya. Gitu kan. Nah, tatap muka itu kan akan lebih berbeda. Nah, nanti setelah itu baru melalui sarana-sarana teknologi lainnya. Itu. Tapi ya alhamdulillah semua kembali kepada kita sih sebenarnya gitu. Sebagai komunikatornya. Bagaimana kita mampu meyakinkan orang, kemudian menginfluence skill, ya kan, kemampuan itu mempengaruhi orang, ya insya Allah udah nggak ada hambatan tuh. Cuman ya itu kuncinya satu, jalin komunikasi itu dengan rasa,
Kenapa? Karena dengan rasa itulah yang akan menjaga semuanya. Gitu. Makanya Allah selalu bilang, mari kita jaga rasa. Mari kita tingkatkan rasa. Rasa itu kan di otak kanan tuh, di afektif kita tuh. Itu yang kita bangun. Nah, sehingga kalaupun tidak berkomunikasi, terkadang orang itu juga Ingat muncul. rasanya. Kangen ya. Oh, kok rindu ya. Nah, gitu. Berarti dalam bangun itu ya walaupun nggak selalu berhubungan ya Bu ya, Ya. tapi karena ada rasa tadi jadi Ya. orang ingat gitu. Ya. Gitu. Karena ada juga yang networking udahlah berhubungan aja lagi perlu gini kan. Ya. Tapi abis itu udah kayak gitu. Ini satu contoh nih. Ini mungkin sedikit aja formula bagi Wo ya, cocok. Penting tuh Wo formulanya. Tapi kita nggak tahu untuk orang lain. Wo selalu menyampaikan kepada orang, marilah kita bekerja secara prinsip 5F. 5F itu apa? Fast, yang pertama cepat. Fokus. Jadi selain cepat, kita fokus kepada tujuan yang akan dicapai. Fleksibel. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan, ya lentur lah. Ya kan untuk mencapai tujuan harus lentur. Ya kan banyak jalan menuju ke Roma. Ya kan? Nah, kemudian friendly. Persahabatan, nyaman. Dan terakhir fun. Gitu. Dan ternyata satu saat begitu formula UO ini UO sampaikan kepada ada salah satu sudah seperti keluarga juga. Orang yang mendalami pendidikan di Mesir sampai Syria, Kuwait dengan disiplin ilmunya masalah keagamaan, terutama dalam hal ini dia Al-Quran dan hadis, udah sampai di tingkat doktor. Ternyata dari fast, focus, flexible, friendly, dan fun ini dikupas secara hadis, dalil, dan lain sebagainya masuk. Memang seperti itu Seperti ternyata. itu. Sebagaimana waktu itu Rasul bersahabat-sahabat dan lain sebagainya semua ngepas nih. Wah iya. Gitu. Nanti deh kapan waktu dikenalin tuh sama kakaknya tuh. Ya, Buya Romi namanya. Dia sering menjadi narasumber juga untuk Tageh Keimanan. Di Nagari Tageh itu kan untuk Sumatera Barat itu ada 11 ketagihan. Salah satunya tageh keimanan. Kalau tageh perekonomian, Wo sering menghadirkan Direktur NDC ya, Profesor Erigas. Kalau untuk di kesehatan Profesor Andani. Kalau untuk bicara lebih spesifik lagi di perikanannya itu Profesor Rizal, ex Rektor Bung Hatta. Terus kadang kalau untuk yang langsung aplikatif di lapangan seperti beternak, hewan, kambing etawa itu ada Febrion, alumni Unan. Alumni Unan banyak. Itu pajak semua gitu kan. Dan bermacam-macam kan gitu. Tinggal nanti kalau tagih hukum kita minta profesor-profesor dari hukum ya kan. Tapi semua intinya adalah aplikatif. Betul-betul mampu diwujudkan. Kalau kita bicara tagih baradeknya itu nanti dari LKAM kita hadirkan. Itu. F tadi diaplikasikan. 5F. Wajib 5F. Wah nih dapat ilmu baru yang F lah. Wah iya. Coba deh. Fast, cepat, tapi tetap fokus. Kemudian fleksibel. Ya kan? Nah, terus friendly. Nggak usah tegang-tegang ya. Tetap aja bersahabat semua, berkeluarga, dan terakhir fun. Semua orang senang. Tercapainya tujuan. Kan gitu. Maksimalkan itu. Ya dalam networking juga kalau kita ya tadi kan friendly, fun, terus kayak fleksibel, orang jadi kayak nggak takut juga ya lo kayak apa sih ini gitu, misalkan langsung kayak oh iya langsung welcome gitu ya, lebih mudah welcome-nya gitu. Wah menarik sekali sih Puan, kayak 5F ini Puan jadiin apa ya, note kali ya. Kalau kita bicara efektif ya kan, komunikasi efektif berarti kan tepat sasaran. Tepat sasaran, kemudian efektif dan efisien. Efisien misalnya tepat guna. Kita harus lakukan itu, komunikasi dengan efektif dan efisien. Bagaimana caranya? Dengan bahasa kita, dengan keilmuan yang kita sampaikan itu kepada sasaran-sasaran yang tepat untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian materi yang kita berikan itu juga harus tepat guna. Contoh efektif efisien, ya kan? Peluru untuk
anggaplah memusnahkan atau untuk melumpuhkan. Boleh kan? Nyamuk, kalau ada nyamuk ditembak, mati nggak nyamuknya? Mati. Tapi kan tidak tepat guna. Tidak tepat guna. Tidak tepat guna. Kan gitu contohnya. Mari kita segala sesuatu yang bicara efektif, efisien. Kemudian dalam kita berkinerja itu kita harus bicaranya 3E. Efektif, efisien, ekonomis. Itu. Kalau perlu ekonomis nggak cuma dari sisi biaya saja. Praktisnya. Praktis. Kita bicara sedikit tapi orang udah ngerti. Nah, tentunya bagaimana kita merangkai kata-kata tadi. Dan di titik mana kita sampaikan sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Berarti semakin luas networking juga semakin mengasah kita komunikasi efektif. Secara tidak langsung. Lah kalau kan nggak mungkin ceritanya. Kalau kita mau menambah segala sesuatu itu kalau tidak kita berikan dulu. Iya kan? Nggak mungkin sebuah gelas itu diisi air sebanyak-banyaknya. Pasti ada batas maksimal. Begitu air ini keluar dari gelas, maka dia akan bertambah lagi. Inilah ilmu yang dikeluarkan. Sehingga ilmu itu barokah dan ilmu dari gelas ini bertambah. Itu yang gue rasakan. Luber gitu, tapi tetap banyak, tetap full gitu. Tidak luber, tapi sengaja diberikan. Sengaja diberikan. Air ini mari kita berikan ke segala penjuru. Ya kan, nanti kita pun akan dapat air lagi. Entah air itu peranggapan sekarang boleh kita konotasikan itu disiplin ilmu dari mana-mana. Itu. Dan kita harus mempersiapkan semua, prepare sebelum kita tampil untuk bicara dengan segala sesuatu. Mungkin orang-orang tertentu dengan disiplin ilmu yang baru, ya kita mesti cari dong referensi. Ya kan, supaya nyambung. Itulah konsep kita menghargai diri kita. Jangan sampai kita panggil seorang profesor pada bidangnya, kemudian kita butuh dia, tapi kita nggak tahu dulu kulitnya nih. Waduh, itulah konsep menghargai diri, ya kan? Mulai dari menghargai diri sendiri. Nggak nyambung. Nggak nyambung nantinya, kan begitu. Betul, berarti ya networking tadi pertama menghargai diri sendiri dulu, baru bisa berhubungan dengan orang lain. Karena kalau kita juga nggak menghargai diri sendiri itu lebih kayak rendah diri ya, nanti kan susah juga ya kalau untuk networking gitu ya. Bukan rendah diri, kalau kita tidak menghargai diri kita itu sebenarnya kita tergolong orang kufur. Karena kita mensyukuri nikmat Allah, makanya kita menghargai segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Iya kan? Kan manusia kan luar biasa itu, makhluk sempurna. Semua ada kok. Nah, tinggal bagaimana kita mau membangkitkan itu. Ya, memanfaatkannya. Ya, bangkitkan, manfaatkan. Nah, kemudian tularkan kepada orang lain. Makanya beberapa kali bilang di depan forum, jangan katakan Anda orang besar kalau Anda tidak bisa membesarkan orang lain. Jangan katakan Anda orang hebat kalau Anda tidak bisa membuat hebat orang lain. Contoh orang penting itu adalah orang yang mendahulukan kepentingan orang lain. Itu. Ya kan, makanya dibilang orang penting. Bisa nggak kepentingan-kepentingan orang lain itu kemudian kita dahulukan? Terkadang orang penting suka lupa mendahulukan kepentingan orang lain. Permainan kata ya, orang penting lupa mendahulukan. Iya dong. Betul. Ya, kalau orang penting tidak mendahulukan kepentingan orang lain, dianggap orang nanti pada akhirnya dia jadi orang penting lagi. Susah ya, berarti memang harus orang penting itu bukan orang penting, tapi orang penting itu orang penting yang mementingkan mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, dan networking juga gitu ya, berarti kita harus bisa kita kan mampu membesarkan orang. Kalau orang di sekitar kita semua besar, kira-kira kita ikut besar nggak? Nah, tapi kita tidak perlu mengungkit riak nanti. Oh, kalian kan saya yang membesarkan, tidak perlu. Guru, coba lihat guru. Selama ini kan guru kan cuma bekerja terus dia. Muridnya udah sampai orang kayak jadi apa, ya kan? Tapi guru tetap guru. Tanpa disadari guru itu sebenarnya orang besar. Karena dia mampu membesarkan anak didiknya sampai menjadi maksimal apapun status sosialnya. Sangat insightful ya. Duh, nanti Puan boleh ya yang 5F tadi, Iya dong. catat jadi di depan meja belajar biar semangat. Iya. Yang penting cepat. Cepat fokus. Fleksibel, friendly, fun. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Puan, sharing-sharing. Sangat bermanfaat, banyak nih. Catat nanti nomor info.
Terima Silakan, kasih, boleh Uwa. kita bicara. Wow, boleh nanti sharing-sharing. komunikasi, nggak masalah. Untuk Uwa sendiri mungkin ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin nanti kan videonya insya Allah ditonton juga sama teman-teman setidaknya dari jurusan, sama dosen juga mungkin ada yang pesan-pesan yang ingin Uwa sampaikan. Pesannya. Ya, serah Uwa aja. Sebenarnya tadi tanpa disadari udah pesan Udah, semua. closing statement. Closing statementnya tetap semangat, tetap sehat. Ya, kayakan iman kita. Ya, kayakan ilmu kita. Insya Allah yang lainnya pun, kekayaan yang lainnya akan menyertai. Karena prinsip orang kaya yang dalam tanda petik konotasi orang kaya harta, itu adalah orang yang sanggup mengatakan cukup. Tapi tidak ada arti kata cukup untuk keimanan dan keilmuan. Ya kan? Ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya kan? Faktanya begitu orang yang sudah betul-betul menjaga keimanannya, rasa-rasanya tidak ada kepuasan. Cukuplah keimanan saya sampai di sini, tidak tuh. Terus mengalir. Ditingkatkan. Terus rasanya. Karena itu mengalir. Jadi upayakan para generasi muda, ya kan, kayakan iman kita. Dengan terus menuntut pembelajaran keagamaan, ya kan, lakukan perintah-perintah Allah, jaga hubungan silaturahim hablum minanasnya, kemudian tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian berikan ilmunya yang kita tuntut itu kepada orang banyak, sehingga bermanfaat untuk orang lain, ya kan. Dan pada akhirnya satu titik nanti, kalau kita bicara tanda petik kekayaan yang menyertai yaitu duniawi, harta, itu adalah cukup. Mampu mengatakan cukup. Bukanlah orang kaya kalau masih selalu bicara kurang. Bukan kaya harta ya. Tapi kalau ilmu, iman, selalu kurang kita untuk itu. Tapi kalau harta, katakan cukup. Insya Allah itu semua terjaga. Ya, teruskan. Sampai dengan anak cucu dan lain sebagainya. Itu. Karena pada saat kita meninggalkan, ilmu yang bermanfaat. Yang diwariskan tuh ilmu. Ya. Insya Allah itu terus akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah tidak ada. Di amalan jariah ya. Makanya begitu segala sesuatu terjadi, orang kan suka bilang, iya amal-amalan. Gitu ya. Sukses, selamat belajar. Terima kasih. Ya. Manfaatkan waktu yang ada karena kita adalah bagian daripada waktu. Setiap waktu ini berjalan ke depan maka terkikislah sebagian daripada diri kita. Itu jangan sampai ada penyesalan, ya, rugi. Kalau boleh dikatakan itu dosa penyesalan itu. Ya, terus ingat waktu, ingat akan waktu. Terima kasih Uwa. Sama-sama. Baiklah semuanya, terima kasih kepada Pak Uwa sudah meluangkan waktunya. Untuk kurangnya salahnya tadi Puan juga mohon maaf. Terima kasih, beberapa kali Puan terima kasih. Tapi Puan senang sekali nih sebenarnya Uwa sudah dapat kesempatan ini sharing sama Uwa jadinya ya. Berarti kan kita tergolong orang yang bermanfaat. Bermanfaat tadi, alhamdulillah. Baiklah Uwa, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat